Aduh, kamu ngapain bantuin dorong. motor dia yang udah tua dan mogok ini? Nggak usah lah. Terus Bukan capek. harusnya jadinya. diapain dong kalau gak dibantuin? Mau aja kalau curang sekali nih sama orangnya. Oh, diginikan mungkin ya. Menurut kamu diginikan. Nah, iya bener. Wah, ternyata orang hidup tuh seperti ini ya, apalagi aku. Masih belum nikah, kerja, dan yang lain udah nikah, kerja juga. Kan kalau dipikir-pikir nih, kok kayak orang nggak punya otak. Kan lebih baik aku nikah sambil kerja, menang banyak deh. Nah, ini aku harus langsung konsultasi ke Bos Bayu nih. Kan secara nih ya, karyawan di kantor Bos Bayu cakep-cakep nih. Kalau misalkan nih aku nggak diterima oleh salah satu karyawan Bos Bayu, aku langsung pelet aja. Kan sekarang zamannya cinta ditolak, dukun bertindak. Wah, mantap. Lanjut siram dulu nih. Hidup penuh liku-liku sekarang. Mas Sofyan, Iya bos. hentikan dulu ininya. Ya bentar bos. Sofyan ini rajin banget ya. Ini tanaman yang baru dia udah pada hidup semua nih. Iya bos. Motor yang warna biru tuh, yang ini, itu udah dibersihkan Mas Sofyan? Iya. Oh ya bentar bos. Kayaknya ini motor baru bos, soalnya kan dari kemarin saya nggak pernah lihat bos. Sekarang kok baru ada di sini. Emang Bos Bayu beli bos? Jadi gini Pak Sofyan, motor ini saya beli dari teman saya. Nah, teman saya itu kan lagi butuh duit kemarin. Nah, dia itu mau jual motor ini, sekaligus sisanya katanya buat ganti motor gitu. Karena memang dia ada kepentingannya, udah karena aku kasihan akhirnya aku beli gitu. Lagian kan aku juga gak ada motor sama sekali di sini ya. Ya nggak apa-apa lah, itu ini kan bisa juga buat aku jalan-jalan kalau misalkan sore-sore atau pagi-pagi pas lagi libur kayak gini. Nah, hari ini Pak Sofyan, kalau misalkan ada tamu atau orang yang mau ketemu dengan saya ya, tolong bilang kalau misalkan saya itu lagi gak di rumah hari ini, karena emang ntar lagi saya bakalan mau ke rumah saudara saya. Nah, kemarin itu katanya sih saudara saya ini sakit. Nah, saya juga belum sempat nengokin. Nah, hari ini karena memang saya udah libur, jadi saya rencana mau nengokin naik motor ini. Sekaligus saya mau ya jalan-jalan lah. Karena kan jarang banget saya ada waktu kosong seperti ini, sih. Pak Sofyan. Tapi bos, kenapa pakai motor ini kalau misalkan masih mau jalan-jalan plus mau nengok saudara yang sakit? Kenapa nggak bawa mobil aja bos? Ntar kalau misalkan motornya mogok gimana bos? Ya nggak apa-apa, tapi kayaknya sih nggak bakalan mogok. Orang saya naikin kemarin juga nggak mogok kok. Soalnya kan rumah saudara saya ini sama dengan saya gitu loh, di pedesaan juga, dan juga nggak terlalu jauh kok jaraknya dari sini. Dan mungkin saya juga sekaligus jalan-jalan gitu loh. Kalau naik mobil kan suasananya pasti beda. Kalau naik motor panasnya kerasa, kemudian dinginnya juga kerasa gitu. Yaudah Pak Sofyan, kalau gitu saya langsung berangkat ya. Oh ya, bentar bos, saya ada kepentingan banget nih bos. Memang ada kepentingan apa Pak Sofyan? Ada teman saya nih bos, cari kerja bos, dan katanya sih terserah mau kerja apa bos. Nah, kan Bos Bayu punya bisnis baru bos. Kayaknya teman saya cocok lah bos, jadi supir juga nggak apa-apa bos. Oh iya, saya kan kemarin juga cerita sama Pak Sofyan ya. Bos. Iya, emang saya lagi butuh supir, bukan supir buat bisnis baru saya, tapi supir ketika saya butuh, kalau misalkan saya keluar kota gitu. Jadi Pak Sofyan nanti jadi supir buat istri saya aja. Si bos. Yaudah nggak apa-apa kalau kayak gitu. Mungkin besok atau nanti malam kali ya, kalau misalkan mau kesini.
Oh. Soalnya kan saya sekarang mau keluar gitu. Iya bos, tapi kata teman saya barusan mau kesini dulu bos, mau bicara sama saya bos. Tapi kalau misalkan nggak ada bos kan juga nggak apa-apa bos. Iya nggak apa-apa. Yaudah kalau kayak gitu Pak Sofyan urus saja ya. Kalau ketemu sama saya yang jelas bukan hari ini. Kalau nggak nanti malam paling telat besok. Oke siap bos. Yaudah kalau gitu saya langsung berangkat ya. Ya bos, hati-hati bos, enggak bensinnya juga banyak kok bos. Oh. Barusan udah saya cek bos. Siap. Hah, enak juga ternyata bos. Oke, langsung itu bos. Apa bener ini rumahnya ya? Kalau aku langsung masuk kan nanti aku dikira maling lagi. Aku telepon Sofyan aja deh. Kalau warna cat rumahnya emang putih. Halo. Iya ini aku udah di depan rumah warna putih. Iya ya. Kalau aku langsung masuk kan aku takut salah rumah. Nanti aku dikira maling lagi. Oh berarti bener ini. Ya udah aku tunggu di luar aja. Iya kamu lah yang nyamperin aku. Ya aku tunggu di depan gerbang ya. Udah, masuk dulu Fit. Udahlah sini Aku aja. buatin kopi aja Fit. Udah bentar lagi kalau mau diajak masuk. Aku mau nanya kepastian ini Yan. Hah? Pekerjaannya ada apa enggak gitu loh. Supaya aku tuh lega. Hah? Karena aku kemarin bilang sama kamu kalau aku tuh cari pekerjaan ya jadi supir gitu loh. Ini Fit, kebetulan tadi aku udah bilang ke bos aku Fit. Nah, cuman sekarang bos aku lagi keluar Fit. Katanya sih kalau mau ketemu langsung sama bos aku Fit. Ya kalau nggak nanti malam besok lusa Fit. Gitu ya. Berarti aku gak apa dong datang ke sini. Ya nggak apa-apa Fit, kan aku udah bilang terlebih dahulu kalau misalkan ada teman aku yang mau kerja gitu Fit. Oh gitu. Terus bos kamu bilang apa? Ya nggak apa-apa, katanya sih ada Fit. Gitu ya. Jadi supir. Jadi supir lah Fit. Nah sekarang aku mau coba kamu dulu nih Fit. Mau nyoba apa lagi ya? Kebetulan kan tadi sebelum bos berangkat Fit. Nah mobil yang coklat ini disuruh servis Fit. Terus Gimana kalau sekarang kamu servis mobil ini dulu Fit. Nah kalau misalkan mobil ini lecet, berarti kamu kan bisa nyetir kan Fit. Jadinya aku nggak bisa pekerjaan kamu ke bos aku Fit. Jan, kan kamu tahu sendiri. Aku udah lama jadi supir, tau nggak? Hah? Dari supir bis ya, dari Metro Mini ya, dari bajai sekalipun. Pernah tau nggak? Hah? Kamu masih Enggak Fit. Kan soalnya udah lama Coba sekali lihat. Fit. sok gaya kamu ya. Gini-gini terus dari tadi. Kan biasanya kalau hari libur seperti ini Fit, banyak karyawan Bos Bayu yang biasanya datang ke sini Fit. Cuman sekarang aku zong sekali nih Fit. Gitu Malah kamu yang ya. datang ke sini Fit. Kamu tuh sok keren karena karyawati bos kamu yang datang ke sini. Kamu curi-curi pandang gitu. Ya itu Fit sekarang dah. Ini pas banget dong berarti, ha? Kita kan klub kan, ha? Ya enggak? Terus Ya kita bisa godain bareng, ha? Ya enggak? setelah itu nah justru itu Fit. Sekarang gini Fit, kalau misalkan kamu udah kerja nih Fit, kan kalau misalkan kita nggak punya istri kan cuman rugi nih Fit. Ya juga sih. Nggak punya istri kerja, punya istri kerja. Udah, kan yang udah, penting. udah. Jangan Kerja ngomong sambil itu punya dulu, ha? Aku kan belum diterima nih jadi karyawan bos kamu, Waduh, ya. aku jamin diterima Aku sih. cuma nyervis, ganti oli atau apa gimana? Ya Hah? cuman servis aja Fit. Kalau yang butik kebetulan seminggu yang lalu udah saya servis. Oh, Sekarang sama bos yang seperti ini yang disuruh Fit. Ya udah, ya, aku bakal servis di mobil, tapi uangnya masa pakai punya aku ya? Aduh, Hah? kalau kamu misalkan kerja di sini, kamu nggak usah
ngomong yang namanya uang, Fit. Dalam mobil sana juga ada kok kalau cuma mau servis. Oh berarti udah di dalam mobil, udah disiapin berarti. Wah, bos kamu itu emang royal banget ya. Takutnya takut kenapa-napa di jalan, tinggal panggil montir aja, Fit, gitu maksudnya, Fit. Oh iya juga sih. Kalau Tapi- lewat ATM kan masih ribet tau nggak? Tapi serius nih, sekarang gue mesti inget nyupir mobil, Fit. Kan kamu udah lama sekali, Fit, nggak kerja dan nggak nyupir lagi, Fit. Apa perlu aku tes drive di sini? Hah? Supaya kamu tuh percaya kalau aku tuh jago nyupir kan? Hah? Ya nggak usah lah, Fit, kan sini bukan tempat latihan mobil, Ya Fit. juga Sekarang sih. kamu tinggal berangkat aja, Fit, buat nyervis ini mobil, Fit. Ya udah berarti nanti malam aku balik lagi ke sini buat ketemu sama bos kamu. Nah, maksudku gitu, Fit. Bos kamu tuh sibuk banget berarti ya? Ya enggak, Fit. Sekarang kebetulan bos aku lagi cuti libur panjang, Fit. Kalau nggak salah 1 minggu cutinya, Fit. Oh, nah, gitu. mumpung sekarang bos lagi di rumah, aku kan langsung kabarin kamu, Fit. Ya udah kalau kayak gitu aku langsung berangkat ya. Kamu gak ada kerjaan apa gimana? Ya aku udah santai-santai aja, Fit. Nah, ini mumpung kamu belum kerja, Fit, Ya? aku kasih tahu dulu nih. Kalau misalkan kamu udah keterima kerja sama bos aku, Fit, kuncinya cuma satu, Fit. Apa? Itu kejujuran. Denger nggak? Soalnya kamu kan Jujur sih jujur ya, tapi jangan deket-deket dok. Oh enggak, belum mandi ya? Enggak, bercanda kok. belum, Fit. Bercanda. Ya udah kalau masalah kejujuran, ya aku orangnya jujur ya. Dan penuh tanggung jawab, kamu tenang aja. Ya, kalau gitu aku langsung berangkat. Ya, bawa ini mobil ke bengkel. siap. Jangan lupa, cuma di servis, Tan. Iya, aku gak Ntar bakalan kamu malah- preteli kok. Tenang aja. Udah kalau kamu mau santai-santai aja di sana. Oke? Benar, kamu nggak mau ngopi dulu, Iya, gak usah nanti kalau aku udah pulang baru kita Motor kamu ngopi-ngopi. taruh sini aja, Fit. Nggak kira hilang, Fit. Aku Oke. jamin deh. Udah, Udah, aku masuk dulu, Fit. ya. Enak banget ya punya teman kayak Sofyan. Ada deh, aku langsung berangkat aja sambil lalu aku telepon pacar aku. Naik mobil ini aja udah keren, apalagi naik yang putih itu. Tapi nanti aku pasti bakal merasakan naik mobil mahal. Sekarang yang penting aku kerja dulu. Wah, uangnya banyak banget nih. Ayo dah, nggak apa-apa. Aduh. Mohon maaf ya mas. Duh, ini saya yang salah nih mas. Nggak apa-apa mbak. Duh, kaki saya sakit banget nih. Saya juga mohon maaf mbak. Saya soalnya nggak ngeliat kalau misalkan ada sepeda lewat. Soalnya kan seharusnya mbak di sebelah sini. Iya, maaf banget mas. Saya kok yang salah. Saya salah jalur barusan, beloknya ke kanan, terlalu ke kanan. Maaf banget ya mas. Masnya nggak apa-apa? Enggak, saya nggak apa-apa mbak. Terus masih bisa naik sepedanya buat pulang. Duh, nggak tahu deh mas. Ini soalnya kaki saya sakit banget. Oh, gini aja deh mbak. Kalau misalkan nggak keberatan, biar saya antar aja buat pulang. Nanti Tapi ngerepotin masnya nggak deh apa-apa. jadinya. Daripada mbak di sini kan, nggak ada orang yang nolongin dan kakinya juga sakit, nggak bisa digerakin kayaknya mbak. Iya sih mas, kayaknya sih keseleo sih. Ya udah, amit ya mbak. Ayo Ya, mbak, beneran nggak apa-apa Iya. mas. bisa naiknya mbak. Ya bisa mas. Ayo mbak. Ini kita putar arah atau kemana nih mbak? Oh enggak, lurus aja mas. Saya balik ke rumah aja deh soalnya. Oh gitu. Ya Yaudah. rumah saya di sana soalnya mas. Aku udah daripada boring di rumah, mending aku keluar aja kali ya. Ya aku mau kemana? Teman udah pada sibuk semua. Ya udahlah, keluar sendiri aja. Loh, ini siapa nih? Kok gak bisa sih? Untung ada Windy. Kok ajak dia aja jalan-jalan. Oh, David, kamu? Windy, kamu Iya. apa kabar? Aku baik. Kamu kok nggak nelpon dulu sih mau kesini? Kamu kok udah rapi, pasti mau jalan-jalan nih. Aduh iya nih. Aku
sebenarnya emang boring sih. Jadi aku pengen keluar gitu, nggak tahu kemana sebenarnya. Berarti momennya pas banget deh aku datang ke sini. Kok bisa ya? Kok bisa Ya. pas gini ya? Ya, nggak tahu mungkin jodoh bisa juga kan? Sebentar. Gini loh. Kamu bukannya udah punya pacar ya? Pacar. Selama kamu gak ketemu sama aku bekerja keras ya untuk mendapatkan yang aku inginkan. Ya, kamu tuh sendiri. Sekarang kalau udah punya uang banyak, ya kita bisa beli apapun yang kita inginkan. Ya enggak? Enggak. Hah? Kamu serius apa, Fit? Perasaan bulan kemarin aku ketemu kamu masih naik motor. Apa sih yang enggak di dunia ini ya? Meskipun dalam 1 hari 2 hari, kalau sudah namanya rezeki, Ya iya enggak? sih, Fit. Ya udah gini aja, kalau kamu gak percaya, gak apa-apa ya. Yang penting aku udah jujur sama kamu. Enggak. Ya udah, kapan-kapan aku ajak kamu ya. Atau enggak Mana? kita join aja bisnis. Supaya aku tuh bisa bertemu sama kamu setiap hari, Win. Hah? Gini deh, aku Kamu jujur. keren banget dong kalau gitu, Fit. Ya bisa dibilang gitu lah, Win. Ini, aku jujur ya, selama ini aku tuh pacaran cuma buat main-main doang, Win. Dan aku tuh mau deketin kamu sebenarnya nggak enak gitu loh. Kamu Karena ini curhat apa gimana? Apa perasaan apa ya gimana? sedikit aku bilang kalau aku tuh ada perasaan sama kamu. Aduh, Fit, jadi awal ya kamu tiba-tiba pakai mobil, kamu pemimpin bisnis, sekarang kamu bilang suka sama aku. Itu kayak terlalu cepet gitu cepet loh. gitu ya. Ya, aku kan harus memantaskan diri sebelum aku tuh mau serius, Win. Gitu loh. Ya, iya sih. Coba kamu lihat rumah kamu, mobil kamu, ya. Pasti orang tua kamu itu kaya raya. Kalau aku datang dengan pakai motor, apa kata orang tua kamu, Win? Ya, kamu bakal dilarang deket sama aku ya enggak? Hah? Iya. Nah, itu dia. Makanya aku memantaskan diri ya. Baru aku datang ke sini kalau aku udah sukses. Buktinya sekarang aku udah sukses. Aku datang ke sini. Hah? Aku emang udah niat dari duluin. Cuma Aku kamu mimpi apa ya, Fit, semalam ya? Ini aku lagi mimpi apa enggak Mungkin sih sekarang? kamu lagi mimpi kodok yang nggak ada ekornya. Hah? Duh, kawan ini bisa aja. Tapi berdua kamu ini nggak lagi deket sama siapa? Enggak, aku emang lagi pengen sendiri juga sih. Wah, pas banget nih ya. Emang kalau jodoh gak kemana. Ya, tapi kan aku masih belum percaya ini Ya yang kamu udah. ceritain semuanya benar atau enggak. Sambil lalu kamu mempercayai aku, ya boleh dong kalau aku tuh memulai deket sama kamu. Deket aja mah nggak apa-apa. Ya, iya juga sih, Win, nggak apa-apa. Tapi ya udahlah, kita gak usah ngebahas terlalu jauh, ya enggak? Nah, iya. Kita- Kamu nih jokesnya ada-ada aja. Ya perempuan itu kan nggak suka terlalu tegang, tau Bener. nggak? Hah? Aku emang mau cari yang humoris sih kayak kamu contohnya. Itu dia. Kenapa ya? Mohon maaf nih, kenapa wanita-wanita di luar sana senang sama aku ya? Karena aku tuh selalu mencairkan suasana, tau nggak? Bikin mereka ketawa, ya bikin mereka itu nyaman ketika dekat sama aku gitu loh. Tapi Kamu tuh itu emang dulu. lucu, Fit. Kamu tuh diem aja udah lucu banget. Gitu ya. Iya. Emang aku mikir, Mos. Hah? Kamu tuh ya. Ya udah, daripada kita kelamaan ngobrol di sini, kamu mau jalan kemana, Tuan Putri? Aku antar Serius, ditraktir, dibayarin semuanya. sepuasnya. Wih, Gimana? keren banget sih. Kemana kamu. nih? Ke Terserah aku dong, nanti aku aja yang kasih tahu kita mau kemana. Oh gitu. Ya udah, sambil lalu kita ngobrol di dalam mobil. Iya. Enggak. Ih, aku capek tahu berdiri di sini. Iya, aku Aku minta di maaf. mobil dari tadi. Ayo, kalau di dalam mobil kan langsung jalan, Win. Aku naik ya. Iya. Aku cewek pertama nggak nih yang naik? Ya, cewek pertama lah, makanya aku langsung buru-buru datang ke sini. Ya udah Udah deh. yuk, kita mau ngobrol di dalam, Pak. Jalan nih. Ya kita gibulin aja, Vin deh. Karena itu baterai banget orangnya.
Kalau kayak gini kan aku bisa urutin dia kapan hari. Nanti kalau aku udah deket sama dia, bukan kapan hari deh. Ayo sayang, lupa. Jadi ini rumahnya Mbak. Iya bener mas, nih rumah saya. Ya udah mending masnya masuk aja yuk dulu ke dalam. Nggak apa-apa, kayaknya di sini aja deh Mbak. Keluarganya ada Mbak? Oh nggak ada sih mas, kayaknya nggak ada orang. Di adik saya soalnya lagi keluar kayaknya. Oh ya udah deh. Kalau gitu mending duduk aja dulu deh Mbak. Oh nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa. Duduk dulu. Nah, kalau misalkan emang udah agak sedikit mendingan baru saya pergi. Soalnya saya kan juga khawatir. Enggak sih mas, sudah sedikit mendingan, cuman keseleo aja. Mungkin bentar lagi saya urut aja. Gini aja deh Mbak. Gimana kalau misalkan saya anterin ke dokter aja? Soalnya kan saya takut ada apa-apa juga. Nah cuman kan nggak mungkin saya naik motor buat nganter Mbak ke dokter. Nah Mbak di sini ada kendaraan atau enggak? Ya kebetulan saya nggak punya mobil sih mas, tapi nggak usah deh mas, nggak apa-apa. Ntar malah jadi ngerepotin. Ini juga ntar diurut juga pasti sembuh kok mas. Gini aja deh Mbak. Gimana kalau misalkan tak lagi saya pulang dulu ya, saya ambil mobil, habis itu saya balik lagi ke sini buat nganterin Mbak ke dokter. Soalnya saya nggak enak. Ya gimana pun ini juga apa ya, juga tanggung jawab saya gitu. Saya nggak enak gitu loh Pak. Duh, tapi saya jadi gak enak nih sama masnya, kan tadi salah saya emang mas. Iya sih Mbak, tapi nggak apa-apa deh, kita nggak usah bahas masalah siapa yang salah siapa yang benar sekarang kan. Yang penting Mbaknya nggak apa-apa, saya juga sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting keseliauannya tetap teratasi. Kayaknya memang juga di lutut tadi juga ada sedikit lecet. Kalau misalkan nggak diobati ke dokter kan nanti takutnya infeksi gitu loh Mbak. Ya udah deh mas, tapi sebelumnya saya mohon maaf banget ya mas karena jadi ngerepotin masnya. Iya nggak apa-apa Mbak. Oh ya ngomong-ngomong Mbak tadi emang mau kemana kok naik sepeda Ya tadi ontel? sih, tadi rencananya saya cuma mau beli bahan-bahan makanan di toko gitu mas, soalnya saya mau masak. Kan adik saya juga kayaknya lagi keluar, nggak ada orang gitu mas. Lain kali Mbak, kalau misalkan mau naik motor ataupun sepeda ontel bahkan mobil, Mbak juga harus hati-hati ya. Untung masih sekarang kan cuman kaki sama lutut yang lecet, kemudian Mbak yang lain juga nggak apa-apa gitu. Takutnya nanti kalau misalkan Mbak nggak hati-hati, ketabrak terus kakinya patah, tangan patah, gimana coba? Iya sih mas, alhamdulillah banget ya, syukur dah cuman kayak gini, nggak apa-apa sih mas. Ya saya sekali lagi mohon maaf ya mas, tadi emang saya salah, saya tuh kurang fokus gitu mas, jadinya salah jalur deh, saya terlalu ke kanan beloknya. Ya Mbak, nggak apa-apa ya, ini dijadikan pembelajaran aja. Dan juga Mbak juga harus tahu mana jalur kanan, mana jalur kiri gitu. Iya sih, Biar mas. nanti nggak terjadi hal seperti ini lagi. Oh ya, Mbak ini emang asli sini? Ya emang asli sini sih mas, dan terus rumah masnya emang jauh dari daerah sini mas? Nggak terlalu jauh juga sih, lumayan sih. Tapi nggak apa-apa Mbak, biar Mbak ini juga cepat pulih ya, bisa cepat aktivitas lagi. Nggak apa-apa saya ambil mobil lagi. Lagian juga sepedanya Mbak kan masih di sana, sekalian saya bawa ke sini lagi. Oh ya udah kalau gitu, makasih ya mas, sebelumnya mas sudah baik banget mau nolongin saya, padahal mas kan nggak salah. Iya nggak apa-apa Mbak, ini kan juga hitung-hitung masalah bukan benar salah, tapi ini masalah kemanusiaan kita gitu loh. Kalau misalkan yang itu terjadi pada saya dan saya ditolong sama orang lain juga, itu kan juga yang ini saya Mbak. Makasih banyak ya mas ya. Mbak ini kerja di mana ya Mbak? Nah, kalau saya sih kerjanya cuma serabutan doang sih mas, cuman buka online shop kecil-kecilan, jadi kerja saya tuh dari rumah mas. Oh gitu. Ijazahnya Mbak SMA, S1 atau? Ya alhamdulillah saya tuh S1 baru lulus tahun kemarin sih mas, tapi saya nyari kerjaan ya zaman sekarang kan emang susah banget ya mas. Jadi saya tuh udah ngelamar juga ke beberapa kantor gitu mas, tapi ya mungkin belum rezekinya sih mas. Jadi ya buat ngisi waktu saya ya saya buka online shop aja gitu mas. Ya Mbak, emang zaman sekarang kan kerjaan emang susah. Nah cuman saya kebetulan juga punya perusahaan, nanti kalau misalkan memang ada posisi lowong saya kabarin Mbak. Nah ini kan sambil nunggu saudaranya Mbak datang baru saya tinggal ya, kita ngobrol masalah ini dulu ya, masalah kerjaan dulu. Kalau misalkan Mbak berminat nanti juga saya bakalan hubungin. Saya kebetulan juga apa ya,
kemarin sih kalau nggak salah anak buah saya juga butuh karyawan baru. Jadi posisi kalau misalkan cocok, Mbak ngelamar di sana aja, nanti saya yang bilang. Waduh, berarti masnya udah sukses banget nih, udah punya perusahaan sendiri. Enggak sih Mbak, kalau dibilang sukses sih banyak orang yang lebih sukses daripada saya. Cuman untuk saat ini, ya alhamdulillah saya juga bersyukur gitu. Tapi saya masih belum puas. Ya, tapi saya jadi ngerasa tambah berutang budi Mas, kalau apalagi sampai Masnya ngasih kerjaan ke saya. Ya nggak apa-apa Mbak, biar Mbak juga ada aktivitas lain dan juga punya pekerjaan tetap. Dan makanya kalau misalkan pengen cepet kerja itu juga harus dibawa ke dokter lagi, biar cepet pulih dan bisa cepet ngelamar kerja dan bisa menghasilkan duit gitu loh. Iya siap Mas, ya udah kalau gitu ntar saya minta informasinya ke Mas, terus saya coba lamar di perusahaan Masnya ya. Iya udah kalau kayak gitu Mbak. Oh ya, saudaranya Mbak itu nggak Mbak telepon aja biar pulang dulu. Duh, HP saya ada di dalam Mas, sebentar lagi aja deh, gampang, ntar saya hubungin. Oh ya, Masnya kalau mau langsung balik juga nggak apa-apa kok Mas, saya nggak apa-apa sendirian di sini, udah nggak apa-apa kok. Oh ya udah deh, kayaknya juga saudaranya Mbak kayaknya masih nggak tahu kan pulangnya kapan. Takutnya lama deh. Ya udah, saya pulang dulu, saya ambil mobil. Habis itu ya syukur-syukur saudaranya udah datang, sekalian sama saudaranya nanti bareng sama saya ke dokter. Iya siap Mas. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya Mbak. Ya makasih banyak ya Mas, hati-hati Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, untung banget aku bisa ketemu sama orang baik banget kayak gitu kan, padahal bukan salah dia. Tapi dia malah baik banget, mau nolongin aku sampai segininya. Udah sakit banget lagi kaki. Ya udah, aku masuk aja dulu, mau nelfon si Windy. Loh. Tuh, kenapa lagi nih motor? Perasaan kemarin nggak macet-macet aku bawa. Aduh, mana aku harus nganterin Mbak yang tadi lagi ke dokter kan. Ini bensin tapi full. Apa aku dorong aja dulu ya? Susah banget nih benerin kayak gini. Aduh. Ini siapa nih? Kok dia malah berhenti? Apa jangan-jangan dia kenal sama aku ya? Kok gak kenal sama orang ini? Loh, Bayu, iya, kok kamu tahu sih? Ya tahu lah kenapa aku berhenti di sini, karena aku tahu mantan kamu. Hah? Tahu nggak? Kamu ngapain berhenti di sini? Win? Bay. Ya kita mau jalan-jalan dan kebetulan ketemu sama kamu pas waktu motor kamu mogok. Kenapa Bay motornya Bay? Kamu perlu bantuan apa gimana? Ya kalau misalkan kalian mau bantu. Pacar aku bisa loh beliin kamu motor baru daripada pakai ini. Oh, kirain beneran mau bantuin aku karena motor aku Tapi ini prihatin banget sih, motornya gak kurang butut apa gimana ya Bay? Kamu gak segitunya ya, kehidupan kamu terlalu gak mampu ya. Dan kamu tahu nggak ini motor tahun berapa? Tahun 90-an. Serius? Ya paling motor ini turun-temurun dari kakek moyangnya. Kali Tetap sih. aja dipakai, gak punya uang. Hah? Gini Mas. Ya, yang bilang kalau kamu tuh eman sama riwayatnya, hah? Ya. Ini motor ya aku beli dari temen aku kemarin karena memang dia lagi butuh duit ya. Dan aku emang nggak punya motor sama sekali, akhirnya aku beli. Tapi jadi sebenarnya karena juga murah gitu kan? oh, bukan karena murah, pastinya. tapi karena memang aku pengen bantu aja. Tapi Win, kalau kamu berhenti di sini bukan buat nolong atau bahkan bukan buat tegur sapa, cuman buat cari keributan di sini, mending kalian lanjut aja deh. Apa kamu malu ya Bay? Aku nggak malu, aku Terus cuma malas apa aja buat dong? ribut sama kalian gitu. Apalagi sama Mas ini aku nggak kenal gitu. Kamu kayaknya udah lama banget di sini, capek nih kayaknya kamu. Pasti nggak ada yang bantuin kan? Yang jelas lah orang nggak ada yang bantuin kamu. Kita aja mah, gak bantuin kamu. Terus ngapain kalian berhenti kalau misalkan nggak mau bantuin? Ya kita emang sengaja buat apa ya sayangnya? Apa ya? Menghina atau merendahkan atau apalah ya. Semacamnya Intinya, ya?
Atau gini aja deh, daripada kamu capek-capek dorong motor butut ini, tuh jurang di sana itu dalam. Iya kan berat nih motor. Terus Ini mau kamu diapain? jalan kaki aja Hah? pulang Ya kan. mending buang aja tuh motor. Emang Udah harganya jelek masih ditimbang aja jadi rongsokan. Terus kalau misalkan aku buang, kalian mau ganti? Ya kalau kamu mau minta ganti sama kita ya kita ganti ya nggak sayang kan? Tapi mohon maaf, Karena aku nggak waktu sekonyol kita itu. banyak. Aku nggak sekonyol itu juga. Ngapain aku minta ganti sama kalian? Ini juga gak ada hubungannya sama kalian. Ya pasti kamu butuh kan. Kalau orang lain kasih kamu motor, kamu mau nggak? Pasti Sorry ya, mau Win. lah. Aku bukan nggak mampu buat beli motor. Dan aku Terus bukan apa? nggak mampu cuman buat beli mobil seperti punya kalian. Ya. Gak mampu lah pasti, Bay. Kalian, aku heran ya Win. Padahal aku nggak pernah buat salah sama kamu. Ya. Hubungan kita dari kemarin-kemarinnya tuh baik-baik aja. Tapi kenapa ya semenjak aku nikah, kamu itu sikapnya malah kayak benci banget sama aku. Atau jangan-jangan kamu kamu mikir apa? masih, ya mohon maaf, masih gak bisa Masih move GR on deh, dari aku. Bay. Berarti dia udah Jadi, nikah. iya kasih. Oh iya, aku nikah karena aku sekarang bukan orang yang nggak punya kerjaan, artinya main perempuan seperti kamu, Mas. Beda nih sama Windy. Kalau Windy sih mau sampai umur berapapun dia nggak bakalan nikah karena dia sukanya main laki-laki gitu. Kasihan aja istri kamu, Pasti Iya. serba kurangan dia nggak sayang. Nah di waktu nikah suaminya gak kaya, pasti dia itu bekerja sekarang makan sekarang ya enggak? Iya, tahu itu nungguin bansos. Ya kan? Udahlah kamu gak usah malu-malu deh sama kita. Kalau kamu tuh butuh bantuan ya Emosi. dari mantan kamu bilang aja, gak usah Iya. sok malu gitu, sok gak mau. Padahal lagi membutuhkan ya enggak? Apalagi mau perbaiki motor kamu yang mati ini, pasti butuh uang dong. Sekarang Ya coba enggak? kamu tanya sama perempuan ini, dia bisa apa coba? Hah? Bisa segalanya lah. Iya, bener. Kamu pinter banget sih. Dia itu dari dulu nggak pernah bisa apa-apa. Ya. Dia bisanya cuma minta duit. Gini nih modelnya orangnya. Ya kenapa? Kan aku perempuan. Kan tugasnya minta duit sama laki-laki. Sama laki-laki. Oke. Apalagi pacarnya itu udah wajib itu, belum lagi suaminya. Kalau suaminya udah tanggung jawab penuh sama istrinya. Tapi mohon maaf ya Win, kamu datang ke sini bawa pacar. Ini pacar kamu. Iya pacar aku. Bawa pacar kamu. Kamu itu mempermalukan diri kamu sendiri Win. Kok bisa? Kalau kamu bawa pacar kamu, bawa yang lebih keren dikit lah. Jangan yang Dia kampungan dan norak keren. seperti dia Win. Dia tuh pakai mobil udah keren banget. Mobil, Kamu pikir cuma pacar kamu yang punya mobil? Hah? Apalagi mobil begini ini pasaran Win. Banyak orang yang punya mobil kayak gini Win. Kamu jangan ngatain mobil pacar aku, kamu aja nggak punya. Ini motor kamu yang dikatain. Atau jangan-jangan Kalau kamu nggak bisa nggak- buang kamu ke jurang, kamu aja yang lompat ke jurang nih udah gak berguna juga. kamu nggak pernah punya pacar naik mobil ya, makanya kamu sekarang sekali punya pacar naik mobil heboh banget Vin. Ya, kalau kamu pengen tahu keadaan aku yang sekarang, lihat nih, pakai motor bagus Nih, sama kayak gini pacarnya. motor nah. Baru itu jalan-jalan sama pacarnya, belum lagi istrinya tuh. Pasti seharusnya kamu tuh yang kayak gitu, jalan sama tuh orang. kalau kita mah naik mobil ya enggak sih, Iya dong. ya enggak kepanasan. Ya, mungkin kita pengen naik motor kan. Kita cuma ngebandingkan aja sama kamu gitu loh. Ya meskipun pakai motornya bagus dikit nampak. Aduh, Jujur ya, Win. kasihan. Sebenarnya aku kasihan sama kamu Win. Kamu Kenapa? mau merendahkan, mau nertawain aku, tapi sayangnya kamu secara gak langsung merendahkan diri kamu sendiri dengan mengenalkan kok. pacar kamu yang seperti Mas ini. Udah deh, aku nggak mau cari keributan, aku mau balik. Aduh, kamu ngapain bantuin dorong. motor dia yang udah tua dan mogok ini? Nggak usah lah. Terus Bukan capek. harusnya diapain dong kalau gak dibantuin? Mau aja curang sekali nih sama orangnya. Oh, diginikan mungkin ya. Menurut kamu diginikan. Nah, iya bener. Nah, gitu dong. Bukannya Aku dibantuin. gak bilang sih. Aku nggak pernah cari gara-gara ya. Gak sama usah kamu nyentuh-nyentuh dia. Kenapa? Hah? Udah, mending kamu dorong tuh motor tua kamu. Kamu gak usah sok jagoan mentang-mentang di depan perempuan yang nggak tahu malu ini ya. Kasian banget. Motor jelek, motor tua masih dipakai. Ya. Sorry ya Win, ya kalau aku sih banyak kerjaan, jadi aku nggak ada waktu buat ngeladenin kalian. Kecuali kalian berdua, kalian nggak ada kerjaan, jadi kerjaan kalian cuma menghina orang lain. Aku kasihan sama kamu Win. Kasihan lagi, kasihan kenapa sih, Bay? Putus dari aku, kamu malah dapat laki-laki seperti ini Win. Udah, jangan banyak. Dia ngata-ngatain kamu loh. Kenapa nggak terima? Ini emang kenyataan kok. Kamu tuh dari tadi bikin kesel aja ya. Dia lebih baik daripada kamu harus ngaca nih, lihat nih. Ininya begini, makanya kamu gak ngaca tuh, ngaca.
Udah deh, aku nggak mau cari keributan sama kalian, mending kalian pergi aja ya. Karena kalian itu nggak penting di hidup aku. Win, Udah. sekalian nih kamu bawa ke kebun binatang, Win. Mantan kamu tuh nyebelin banget ya. Banget emang. Tapi kita udah puas kok karena udah mempermalukan dia. Bentar ya. Halo. Iya, kenapa Mbak? Apa? Ya udah, iya aku pulang sekarang. Ya tunggu ya Mbak ya, tunggu. Kenapa sih? Kok kamu panik banget? Ayo pulang, Mbakku lagi itu. Habis jatuh. Ayo pulang. Berarti kita Iya pulang. nggak jalan-jalan? Enggak. Mbak nggak apa-apa. Gimana sih tadi kok bisa jatuh? Ya emang salahnya Mbak sih. Mbak mau kemana sih? Ya, Mbak tuh mau ke toko, mau beli bahan makanan, mau masak. Kamu kemana sih? Aku keluar sama temen aku tadi. Ini teman kamu? Iya. Atau kita bawa ke dokter aja? Jadi gini sih Win, Mbak tuh kan tadi salah jalan, salah jalur. Kan tadi tuh ada tikungan gitu. Ya, nah, terus? Mbak tuh salah, kan harusnya Mbak tetap ke kiri. Mbak tuh agak ke kanan sih jalannya. Mbak kan naik sepeda ontel yang di samping rumah ini. Ya terus ke Astaga Mbak. papasan sama Kok pakai sepeda gitu. ontel sih? Iya, kan cuma Mbak kan nggak deket begitu aja. bisa naik sepeda ontel. Ya soalnya kan cuma deket aja, Mbak pikir kan ya sambil olahraga naik sepeda ontel. Terus ya papasan sama sepeda. Ya tapi untungnya orangnya baik Win. Jadi Mbak dia Mbak dibantuin? Padahal kan Syukur salahnya banget kalau Mbak gitu. kan, bukan salah dia. Tapi dia malah baik nganterin Mbak Terus ke sini. Kok Orangnya? langsung dibawa ke rumah sakit? Atau aku panggilin tukang urut yang biasanya Bu Bahul atau Bu Edi gitu buat mijit kakinya Mbak. Duh, lihat ntar aja deh. Soalnya tadi yang nolongin Mbak itu bilang mau balik lagi ke sini Win. Katanya sih dia mau nganter Mbak ke dokter. Oh iya, ya Mbak. udah, daripada kelamaan nunggu orang itu, mending langsung bareng Oh iya. aja sama aku. Kebetulan lagi pakai mobil dia. Sekarang Tapi aja, gak Mbak. enak deh Win, takutnya orangnya Iya kesini sih. ntar nggak ada orang lagi di sini. Ya tadi dia sebenarnya langsung mau nganterin Mbak ke dokter, tapi kan dia pakai sepeda motor. Ya jadi dia balik ke rumahnya dulu, katanya sih mau ngambil mobil terus bawa mobil sekalian bawain sepedanya Mbak diantar ke Ya ampun sini. Bang, repotin. Baik banget kan? Iya baik banget. Nanti Iya. kita bisa ngasih apa ya sama dia? Ya itu pertanggungjawabannya dia. Makanya dia tuh seperti itu gitu. Dia loh. cowok Dia apa cewek Mbak? Ya bukan karena cowok, baik cowok. enggaknya. Kalau aku di posisi dia, aku bakal ngelakuin kayak gitu juga. Iya bukan, ya enggak sih, dia enggak salah dan ini juga bukan tanggung jawab dia buat sampai segini yang ngebantuin Mbak, tapi emang kayaknya dia orangnya baik banget deh Win. Itu ya, pengen tahu nih orangnya seperti apa. Ya aku Iya, juga kalau- penasaran sih Mbak. Ntar aku ikut ya buat nganterin Mbak ke dokter. Ya Oh ya, udah, Aku boleh jadi sih. walinya kan nanti. Ya ntar orangnya datang kamu ke sini bareng kok. sama aku aja. Mbak kamu bareng sama orang itu kan enak. Ah, pakai satu mobil aja biar nggak ribet. Bener Udah sih deh, kata nggak si apa-apa. Windy. Ya dia atau orangnya baik banget sih Win, terus juga sopan banget sih. Nggak tahu deh kalau Mbak nggak ketemu dia pasti Mbak nggak tahu deh gimana cara pulangnya nih. Wih, itu kakinya bengkak tuh. Iya Mbak, bengkak nggak banget apa-apa. ini. Ininya apa gitu loh. Ntar menurut jadi aku Kenapa gitu. kena? Ini siapa nih yang datang mobil? Kayaknya ini deh Win orangnya. Ini Mbak serius. Iya kayaknya sih ini siapa lagi coba? Mbak ditolong sama orang kaya nih nggak? Ya, dia bilang sama Mbak dia punya perusahaan sendiri sih. Serius. Kamu- Ya udah Mbak tunggu di sini aja, jangan kemana-mana. Biar aku yang. Beneran. Mbak kan lagi sakit. Ya udah deh, Bentar aku Mbak. bantuin Mbak kalau mau ke sana. Kok udah datang bos? Iya, Yan, jadi tadi aku udah sebenarnya dari rumah saudaraku. Nah, terus pas aku mau jalan-jalan tadi, aku ketemu sama orang gitu loh. Dan orang itu jatuh ya. Akhirnya aku tolongin dan aku bawa ke rumahnya ya. Nah, dia kan udah ini nih, udah agak mendingan dikit. Nah, tapi aku masih khawatir. Akhirnya aku bilang, aku bakalan balik ke sana, aku mau ambil mobil dulu, bakalan bawa dia ke rumah sakit ya. Nah, aku takutnya dia ada apa-apa ya. Dan menurut aku Yan, kamu mending ikut aja Yan. Soalnya yang aku tolong ini perempuan. Nah, dia itu katanya di sana tinggal sama adiknya, tapi adiknya ini nggak tahu dihubungin atau nggak. Aku minta hubungin tadi, dia kayaknya masih pusing gitu loh.
Dan aku buru-buru pulang karena aku pengen bawa mobil. Soalnya nggak mungkin aku bawa ke rumah sakit naik motor. Aku juga nggak bawa helm gitu. Iya itu bos. Ya udah langsung berangkat aja bos. Ya udah kalau kayak gitu, kamu yang nyetirin Yan. Oke, siap bos. Loh, kamu lagi? Ini, hah? Mas pasti yang bantuin mbak aku kan? Makasih ya mas sudah dibantuin. Kok kamu di sini Fit? Aku nyuruh kamu buat nyervis mobil itu Fit. Apa? Ada apa sih? Emang kamu Bentar. kenal? Mbak yang nolongin yang mana? Ini kamu kenal Ini sama orang ini ya? Teman saya yang mau kerja jadi supir bos. Makanya saya suruh bawa mobil bos buat servis dulu bos. Terus, Mbak, Maaf, siapanya Windy? Ini Windy adik saya, Mas. Emang Mas kenal? Emang kamu kenal, Win? Emang bener Windy adik kandung Mbak? Iya bener, Mas. Tapi kok beda banget ya Mbak? Emang Maksudnya, ya Bantuin yang mana? dia nggak sopan sama sekali. Mbak ini sopan gitu. Jadi kayaknya nggak cocok kalau jadi adiknya. Oh ya, gini ya. Banget aku. Jadi Mbak ini yang aku maksud ya. Tadi yang aku tolongin karena dia jatuh. Nah sekarang kan rencananya aku mau bawa Mbak ini buat ke dokter karena aku ngajak kamu. Tapi ternyata dia malah kakaknya si Windy. Windy ini bagian dari masa lalu aku ya. Kenapa kamu bisa di sini Fit? Dan dia ya, kamu tahu kalau kamu nyuruh dia ke bengkel buat nyervis mobil ya, kamu salah besar. Kamu udah ditipu sama orang ini ya. Mobil aku ya, yang biasa aku bawa ke kantor, dibuat pacaran sama perempuan ini ya. Win, asal kamu tahu, aku kesini ya, bukan buat ketemu sama kamu, tapi aku yang nolongin Mbak kamu tadi, Win. Baik, aku minta maaf sama kamu, Baik. Dan Mbak tahu apa yang dilakukan Windy sama saya? Motor saya tadi ketika saya di jalan, motor saya mogok, kemudian dia berhenti dan dia menghina saya, Mbak. Jadi apa seperti ini kelakuan adik Mbak? Ya makanya saya bilang, saya nggak percaya kalau misalkan si Windy ini adiknya Mbak. Masalahnya jauh banget. Dia nggak punya etika, sedangkan Mbak ini masih punya etika gitu. Bosnya minta maaf. Baik, aku minta maaf. Oh, Win nih, bisa-bisanya kamu kayak gitu. Mbak. Win, orang yang udah kamu bangga-banggain udah ngomong manggil aku bos nih sekarang. Padahal aku masih belum menerima dia sebagai karyawan aku, sebagai supir aku. Iya bos ya guys. Sorry ya Win, kalau kamu bangga dengan pacar kamu karena naik mobil itu, mohon maaf, itu cuma mobil aku buat ya, aku pakai buat berangkat kerja Win. Ini mobil aku. Kalau kamu masih pengen tahu mobil aku di rumah, kamu bisa datang ke rumah. Loh, Mas, saya benar-benar minta maaf ya, Mas, Oh iya, atas kelakuan adik saya. nggak apa-apa Mbak. Atau gini aja deh Mbak, nanti Mbak biar dibawa ke dokter sama adik saya, sama supir saya ya. Nah terus untuk kamu urusan kamu sama aku Win ya. Anggap aja kita nggak pernah kenal dan anggap aja kamu sama aku sekarang udah nggak ada apa-apa lagi. Baik, tapi aku minta maaf sama kamu, Baik. Dan buat kamu ya, mohon maaf, aku nggak nerima karyawan yang suka bohong seperti kamu. Kamu udah nggak amanah. Dari awal aja kamu udah nggak amanah. Disuruh nyervis mobil malah kamu bawa pacaran sama nenek lampir ini. Saya minta maaf bos, saya hilap bos. Tapi kamu nggak pakai uang yang di sana kan Fit? Ya kamu harus periksa ya. Kalau misalkan dia pakai uang ya, dan sebagai gantinya ya, habis ini kamu cuci semua mobil aku ya. Karena kamu udah menyalahgunakan kepercayaan yang aku berikan sama kamu, kamu harus melakukan apa yang aku mau. Oke? Sekarang apa lagi, Win? Kamu masih mau pamer-pamer pacar kamu lagi? Minta maaf lah, Win. Iya, Mbak. Baik. Nggak perlu, Mbak. Percuma. Dia minta maaf juga nggak dari hati kok. Saya nggak butuh maaf dari perempuan yang munafik, Mbak. Tapi aku bilang makasih. Saya kamu lebih udah baik bantuin dibenci aku. sama perempuan daripada seolah-olah dia minta maaf tapi sebenarnya dia nggak minta maaf gitu. Mas, saya benar-benar minta maaf ya, Mas. Mas sudah baik banget sama saya, nolongin saya, tapi kelakuan adik saya malah Oh kayak nggak gini, apa-apa Mbak, saya nggak pernah melihat, saya menolong orang, nggak pernah melihat siapapun di belakangnya Mbak, termasuk orang ini. Dan jujur Mbak, saya dari dulu nggak pernah suka sama perempuan ini. Saya harus terus terang sekarang. Mbak tahu kenapa saya putus dengan perempuan ini? Dan akhirnya saya milih menikah dengan orang lain. Karena dia selingkuh. Dia suka main dengan perempuan, dengan laki-laki lain. Dia bilangnya kumpul sama teman, tapi ternyata apa? Temen tongkrongan dia, semuanya udah pernah dia pacarin. Dan saya tahu, aku masih menghargai kamu, Win, sebagai perempuan. Jangan kamu merendahkan diri kamu sendiri. Ya. Jaga nama baik keluarga kamu, Win. Udah, Pak Sofyan, ya.
Kamu bawa mobil itu, aku mau pamit dulu. Ya udah, Mbak. Untuk urusan kerjaan kita teleponan aja nanti ya. Minta nomor saya ke anak buah saya. Kamu jangan pernah berharap buat kerja sama saya. Habis ini orang ini bawa buat nyuci mobil saya. Makasih ya Mas. Ya, Mbak. Win, kamu tuh apa-apaan sih? Kok kamu bisa-bisanya bersikap kayak gitu? Aduh, aku udah ditipu juga sama teman aku. Padahal orang itu tuh udah baik banget sama Mbak. Dia nolongin Mbak dan masih mau kasih Mbak kerjaan. Mbak, maaf Mbak, aku nggak tahu, beneran nggak tahu. Mbak bener-bener jangan nyangka ya kalau kamu tuh punya sikap kayak gitu. Mbak, aku janji bakal balikin sikap aku, Mbak. Maafin aku ya.